yang ingin saya tanyakan, ada sebuah kasus itu tentang eutanasia atau pemberian suntik mati. Pemberian suntik mati. Jadi ada satu korban, dia mungkin sudah mempunyai sakit parah, dan orang sudah bisa menebak itu pasti umurnya tidak panjang. Tapi di satu sisi lain, ada seseorang yang menyuruh dokter memberikan suntik mati kepada orang tersebut. Dan hal itu kan kalau sebenarnya melanggar hak asasi manusia. Jadi dokter itu tuh memberi suntik mati atas kemauan keluarganya. Tetapi orang yang sakit itu tidak mau mati dulu. Nah, itu bagaimana Bante? Terima kasih. Mungkin karena dia melihat, oh kok orang itu menderita ya, disuntik mati aja. Mungkin begitu ya. Nah, itu jelas merupakan karma buruk. Karma buruk. Yang disebut pembunuhan itu kita tahu bahwa itu makhluk hidup. Jelas itu makhluk hidup. Kemudian kita punya niat untuk melakukan pembunuhan itu. Kita sampai melakukan tindakan itu. Saya juga kasihan Anda. Anda dalam hidupnya begitu berat kerjanya. Nyangkul, ngarit, kadang kerja siang malam. Tidak mengenal waktu. Mau tidak kamu tak doake baca parita supaya kamu cepat mati? Kan toh juga sama. Penderitaan sama. Sama-sama menderita. Orang nyangkul, kepanasan, kehujanan, itu kan juga suatu penderitaan. Hanya bentuknya berbeda. Jadi termasuk itu merupakan karma buruk. Untuk itu seperti halnya membaca parita, tujuannya bukan supaya lendang cepat, artinya lendang cepat mati. Tujuannya bukan seperti itu. Tujuannya kita membaca parita untuk mengondisikan batinnya supaya tenang. Ingat terhadap kebajikan-kebajikan. Dengan ingat terhadap kebajikan, kondisi batinnya bisa tenang. Andai kata dia memang sudah saatnya ya berjalan dengan baik. Tapi sekali lagi membaca parita bukan tujuannya untuk supaya lendang cepat. Bisa juga dia dengan membaca parita ingat khotbah-khotbah Sang Buddha bisa melepaskan keterikatan, kemelekatan. Kadang-kadang orang susah meninggalnya itu karena apa? Karena keterikatan, karena kemelekatan itu. Bisa juga kemelekatan terhadap seseorang karena tidak senangnya, jadi melekat tidak senang itu kepada orang yang tidak disenangi itu. Bisa juga melekat dengan mungkin pandangan-pandangan keliru, moha caritanya itu yang kuat. Wah, engko nak saya mati dulu, istri saya diambil orang lain. Nah ini pandangan keliru itu, melekat dia. Bisa juga khawatir nanti kak dia mati dulu, istrinya kawin lagi. Pandangan keliru juga itu. Nah, dengan baca parita, dia mendengar parita dengan baik, bisa melepaskan keterikatan, kemelekatan itu. Dengan lepas keterikatan, kemelekatan, dia bisa. Andai kata sudah saatnya, sudah waktunya, ibarat itu sumbunya yang habis atau minyaknya yang habis, atau dua-duanya sumbu dan minyaknya habis, tapi api itu padam secara alami. Tidak kita sebul, tidak kita tiup, tidak kita kipasi, tidak kita tendang. Nah, kalau disontek enggak jauh ubahnya seperti ditendang gitu, begitu. Terima kasih. Bante mau tanya lagi, itu ada 2 pertanyaan lagi yang saya tanyakan. Yang pertama, yang mendapat karma buruk yang berat itu dokter yang menyuntik atau anggota keluarga yang menyuruh. Dan yang kedua mengenai hukuman mati Bante. Jadi kalau kita melihat banyak teroris itu yang dihukum mati dan juga orang yang mendapat karma buruk itu yang melakukannya, sedangkan di sisi lain teroris itu juga memakan banyak korban.
Bagaimana Bante? Terima kasih. Sebagai yang pertama, dokter tadi juga tahu kalau itu makhluk hidup. Dan dia melakukan, sekalipun diperintah, sampai orang itu meninggal. Jelas, dua-duanya dari pihak dokter maupun juga orang tua, keluarga itu juga mendapat karma buruk. Kemudian, seperti halnya teroris, di satu sisi itu membahayakan, karena sudah banyak menelan korban. Tapi bagaimana dengan petugas yang menembak itu? Apakah juga mereka bisa mendapat karma buruk? Nah, Bu Bapak Saudara-saudara sekalian, biasanya dilakukan tidak hanya dalam satu regu itu ada beberapa orang. Itu senjatanya yang diisi paling hanya beberapa juga. Nah, nggak tahu nanti itu diacak siapa yang pas untuk senjata yang ada isinya itu. Nah, apakah juga mendapat karma buruk? Dia ini dalam rangka melaksanakan yaitu tugas. Andai kata dia mendapat karma buruk juga tidak seberat kalau kita membunuh orang yang biasa, artinya bukan orang yang jahat. Jadi ada makhluk binatang sekalipun, ada atau manusia. Kita lihat manusia ini manusia yang membahayakan atau manusia yang tidak membahayakan. Kalau kita membunuh manusia yang membahayakan, bukan berarti kita dianjurkan untuk membunuh, bukan. Tetapi dilihat itu membahayakan atau tidak membahayakan. Kalau teroris jelas itu membahayakan. Dan setiap negara atau kerajaan pasti dia mempunyai hukum yang berlaku. Nah, bagi prajurit atau petugas itu dia melaksanakan itu karena tugas, bukan karena kemauan sendiri. Itu yang perlu dicatat. Dan si orang yang teroris yang ditembak itu memang kalau dia ditembak merupakan dia memetik karma buruk. Begitu. Ya. Jadi sama-sama membunuh kambing, membunuh sapi atau membunuh gajah, sekalipun sama-sama membunuh harus dilihat objeknya itu. Binatang itu yang bermanfaat atau tidak. Kita membunuh tikus sama membunuh kambing, karma buruknya lebih berat membunuh kambing. Dengan membunuh sapi, karma buruknya lebih berat membunuh sapi. Kenapa? Karena sapi ini seekor binatang yang bisa memberi manfaat. Bisa untuk membajak. Bisa untuk menarik cikar. Tahu cikar ya? Gerobak. Itu sapi. Kalau gajah juga demikian. Menjadi kendaraan raja. Itu gajah. Nah, karma buruknya kalau kita membunuh gajah ini juga lebih besar. Bagaimana Bante kalau membunuh ulet? Ya. Nah, yang sebenarnya ulet itu juga menjadi pelajaran kita semua. Yang ternyata ulet-ulet itu memberikan pelajaran bagi kita semua. Tidak perlu kita bunuh. Tetapi pada masanya dia akan menjadi binatang yang indah. Yang sesungguhnya juga melalui proses yang sama. Meditasi. Ketika jadi entung, kepompong. Ya toh? Ketika jadi kepompong itu kan dia meninggalkan semua aktivitas. Tidak beraktivitas, dia diem.
Tapi oleh kita-kita yang usil itu diambil, digoreng. Padahal itu makhluk yang sedang meditasi itu. Lupute digoreng malah diambil, ditakoni ndong-ndong dilor dikidul. Nah, sebenarnya itu juga mengajari kepada kita semua. Ya. Kalau kita itu jahat, tidak baik, seperti teroris, seperti Anggulimala, orang itu menjadi sesosok makhluk tidak ubahnya, seperti ulet bulu itu. Menakutkan, mengerikan. Orang ketemu kita takut lari. Karena apa? Gateli, bisa membuat gatel. Bisa membuat panas, bisa membuat sakit. Sama teroris. Membuat takut, membuat bahaya pada seseorang. Tetapi ulet bulu memberi pelajaran kepada kita semua. Tidak selamanya mengendaki, mengharapkan menjadi sesosok makhluk yang menakutkan. Pada masanya dia diam beraktivitas dan akan berubah menjadi kupu-kupu yang mempunyai sayap yang indah, yang bagus, yang bisa terbang ke sana kemari, menjadi perhatian kita semua. Nah, untuk itulah seperti hal-hal yang tidak baik yang perlu kita tinggalkan. Teroris tidak hanya orang yang merakitkan bom di badannya, di tubuh jasmaninya, tetapi kadang juga bisa dengan cara kata-kata, ucapan yang kasar, yang menyakitkan, berupa ancaman. Ya. Itu juga yang hendaknya bisa kita jadikan renungan di dalam diri kita. Kadang-kadang dengan tidak kita sadari kita bisa menjadi teroris. Bukan berarti merakitkan bom, meledakkan bom, tapi kita ini menjadi mengucapkan, mengutarakan kata-kata yang menyakitkan, yang membuat orang takut. Seperti itu. Begitu, terima kasih. Ya.